Jadi saya dari kecil itu biasa berkumpul bersama sahabat-sahabat. Jadi awalnya memang Paras Buana ini ibaratnya buat apa makan sendirian kalau kita masih bisa makan bersama-sama, gitulah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat semuanya, masih bersama kita di Sendal Guru. Masya Allah, sekarang ini saya berada di tempat yang sangat luar biasa. Saya merasakan banyak kenyamanan dan sesuatu yang harus kita ungkap nih, Masya Allah. Karena banyak tempat-tempat dan situasi di sini tuh yang seperti kayak pusatnya Kabupaten Bogor. Ini masih di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Kampung Balandongan. Kampung Balandongan, Desa Ciharang Pondok, Kecamatan Caringin. Siap. Bersama saya Heris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan Ustadz Miftah, alhamdulillah nemenin saya ke tempat ini. Banyak akan kita kepengen tahu. Ini salah satu tempat kumpulnya para kesepuhan ya, Ayah? Enggak, biasa aja. Biasa Tapi aja, kayaknya berlebihan. Tapi di sini benar-benar saya merasakan nuansa Sunda itu, Masya Allah, sangat luar biasa. Ini namanya Paras Buana ya. Paras Buana, tepatnya Pangauban Rasa Buana. Pangauban Rasa Buana. Paras Buana tuh ya kependekannya. Pendekannya Paras Buana, P-nya tuh Pangauban, rasnya rasa, Bu-nya Buana. Oh, Masya Allah. Jadi kita kalau secara di akta notaris sih sebetulnya disingkatnya Prabu. Cuma karena kita biasa dipanggil sejak lama Paras Buana, jadi nama itu tetap dipakai sampai tetap sekarang. Dipakai. Baik sahabat, biar lebih akrab dan lebih mengetahui sosok dari Kang Heris sendiri atau A Heris yang sering kami panggil begitu, kita langsung minta waktunya A Heris mungkin untuk pengen tahu profil nama aslinya. Mangga silahkan. Nama asli saya Eris Teguh Ismawan, tapi sebagian orang gitu memanggil saya Kidang Pasundan. Nah, kalau di rumah sih dipanggil Eris, tapi kalau sahabat-sahabat dari mulai Cirebon ke arah timur biasanya manggil Teguh. Oh. Ya sebetulnya diambil dari nama lengkap. Nama lengkap ya. Kalau maaf tadi yang A bilang Kidang Pasundan itu ada satu arti ya, apa gitu makna dalam nama itu? Gak juga sih, waktu itu hanya suatu kebetulan aja saya diminta untuk bikin Facebook ya gitu kan. Di sosmed tuh bikin Facebook. Nah sahabat-sahabat itu meminta saya. Nah saya kan sempet lama nggak mau lah. Nah ketika bikin itu entah kenapa saya cuma mikir nggak pakai nama asli saya mikirnya saya tinggal di Bogor. Di Bogor itu notabene salah satu ikon di Bogor itu adalah Kidang. Kidang. Nah kalau dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa kan nggak ada yang namanya Kijang. Kijang itu adalah Kidang atau rusa. Nah saya udah aja namanya Kidang. Dan saya itu berada di Tatar Pasundan. Ya udah Kidang Pasundan. Jadi simpel aja waktu simple, itu. Ya? Cuma ternyata nama itu sampai sekarang melekat banget. Iya, ya begitu. Baik sahabat, pasti pengen juga tahu ini. A Heris ini mungkin lebih akrab A Heris, nggak apa-apa ya Ayah? Silahkan. Manggilnya A nih, karena muda banget masih, Masya Allah. Wajahnya gitu, auranya muda banget tapi gagah luar biasa. A Heris mau tanya-tanya, awal mula memang kepengen bentuk sebuah apa sih? Kalau ini lembaga atau komunitas atau lebih? Komunitas perkumpulan. Perkumpulan ya. Memang awalnya sengaja untuk ke tempat ini membuat ini atau awal mula? Langkah pertamanya? Jelas sebelumnya sih tidak terpikir bahwa saya membentuk sebuah perkumpulan, walaupun sebetulnya bukan hobi ya. Jadi saya dari kecil itu biasa berkumpul bersama sahabat-sahabat.
Dan alhamdulillah makanya yang berkumpul saat ini sebagian besar itu adalah sahabat-sahabat saya dari kecil. Oh, Ada sahabat, ada saudara yang mungkin itu dari mulai saya SMP, SMA sampai sekarang kita walaupun sudah berumah tangga masih terus berinteraksi, berkomunikasi gitu. Dan bahkan berkumpul. Jadi awalnya memang Paras Buana ini cikal bakalnya memang ibaratnya apa ya, kalau orang Jawa bilang mangan orang mangan ngumpul, terus dengan bahasa apa lebih baik buat apa makan sendirian kalau kita masih bisa makan bersama-sama, gitulah istilahnya. Ya, jadi waktu itu memang juga saya diamanahkan orang tua. Waktu itu ada, jadi momen berkumpul itu kita ambil pada saat hari besar keagamaan, jadi Maulid, Rajaban, atau Muharram, bahkan setelah Idul Fitri. Nah itu kita manfaatkan, makanya dalam setahun itu bisa sebelum terjadinya Paras Buana kita sudah ngumpul. Jadi awal kesini pun sudah kumpul, makanya bisa dilihat di Saung ada foto ya tadi, foto ya, pertama kita kesini. Dan waktu kesini pun sudah pada pakai ikat dan tahun 2007. Iya. Nah, cuma dari sebelum 2007, nah walaupun saya di Jawa Timur, sebulan sekali kita kumpul di Sukabumi. Waktu itu di Sukabumi. Aslinya memang. Iya, saya lahir di Sukabumi. Oh, lahir di Sukabumi ya. Orang tua di Sukabumi. Orang tua Sukabumi. Nah, itu bisa hijrah lalu ke tanah Bogor ini. Ya, mungkin Allah sudah Masya Allah takdirkan seperti itu. Perjalanan lah ya, kisah yang sangat panjang. Kisah yang panjang. Tapi memang benar, makna yang diajarkan juga memang begitu ya. Acara-acara Hari Besar Islam itu selain memang mengkisahkan tentang sosok Rasulullah, selain sisi yang lainnya adalah kumpulnya. Buahnya itu. Iya, kumpul bareng, makan bareng. Makanya kalau orang dulu ada dongdangan tuh, Pak. Iya. Kalau di Kabupaten Bogor gitu kan, ada dongdang segala macam. Itu padahal tradisi itu baik banget. Iya. Berbagi soalnya ayah. Nah, cuma waktu itu kita nggak. Tahun 2006 saya ya kebetulan punya orang tua, punya sepuh. Itu diminta untuk membentuk padepokan, membentuk ya nama perkumpulan, termasuk pernah juga diminta untuk apa ya, sebagai panjangan atau perwakilan dari Adara Maguru Cirebon, tapi saya menolak. Dan saya berpikir, apalah waktu itu masih berpikir untuk apa kita ada sebuah nama atau sebuah ini perkumpulan kalau hanya itu merupakan cover, tapi aktivitas rutinitasnya tidak terjaga waktu itu. Jadi yang terpenting jalan aja. Nah, gitu. Jadi Paras Buana ini selama berapa lama ya kita ngumpul aja bismillah bareng-bareng. Cuma memang kegiatannya kita menselaraskan antara religi dan budaya. Ya. Jadi diselaraskan. Salah satunya maaf mungkin dari baju yang dipakai kali ya. Dan mungkin ikat di kepala itu salah satu kebudayaan atau ada makna lain gitu, Iya, salah satunya ya ikat itu kan sebetulnya mungkin kalau dalam Islam juga ada imamah kan. Imamah, betul. Mungkin imamahnya orang Sunda. Sunda. Ya. Artinya mungkin Paras Buana ini lebih untuk biar tradisi atau kebudayaan leluhur itu masih terus terjaga gitu ya mungkin. Makanya slogan Paras Buana itu ya ngaji masagi. Ngaji masagi. Ngaji itu jadi nganya itu ngaharaja. Jinya itu ngahiji. Masagi itu mahutkeun sakulawargi. Artinya jadi karena saya sendiri orang Kabupaten Bogor nggak terlalu ngerti. Jadi Sunda. Dengan secara sadar bersama-sama, jadi secara sadar, kesadaran diri bersama-sama berkehendak gitu. Yang mahutkeun sakulawargi itu artinya mempererat kekeluargaan.
Jadi sekeluarga gitu. Dalam banget ya maknanya. Masya Allah. Gitu. Jadi tapi ngaharaja ngahiji juga kalau esensinya sebetulnya adalah ngaji kasaha karaja nu hiji Ke Tuhan yang satu, Ih, ke Raja nu hiji. Masya Allah. Baik sahabat, juga pengen tahu nih A, yang pencetus pertama kali memang nama itu dari A sendiri iya atau dari ada dari amanah seorang guru yang memang atau orang tua tadinya sebelum itu? nggak ada kalau nama itu. Waktu itu setelah salah satu sepuh saya di Bandung meninggal tahun 2013. Nah, baru dari situ saya ibaratnya memberanikan diri untuk membuat sebuah nama karena sebelumnya saya tidak mau. Saya rasa entah kenapa tidak mau aja melampaui. Nah, jadi sebulan setelah meninggal saya tuh entah kenapa waktu itu ketika saya duduk, nah ya seolah-olah saya berhadapan apa ya, pokoknya ada yang menyampaikan katanya nama itu, nah, siang hari sih waktu itu cuma bilang Pangauban Raksa Buana. Pangauban Raksa Buana. Raksa Buana. Awalnya seperti itu. Nah, langsung saya berpikir Pangauban Raksa Buana kata saya. Nah, waktu itu langsung saya tulis, dan ketika tulis Buana kan pada umumnya tuh menulisnya dengan huruf yang biasa. Langsung saya ganti menjadi buhu itu berdasarkan dari Sanskrit jadi Buana. Nah, saya langsung bentuk singkatannya itu Prabu. Nah, cuma pada zaman itu saya takut Prabu itu seolah-olah gimana sensitif. Nah, sehingga saya cari padanan yang lain, yaitu Paras Buana. Paras di situ berharap bahwa orangnya cakep-cakep. Jadi cakep itu bukan berarti cakep muka, tapi cakep laku lampahnya. Akhlak. Cakep ya situ. Jadi implementasinya ke situ. Tutur bahasanya. Nah, ketika itu saya komunikasikan dengan salah satu sepuh saya ada lagi waktu itu. Nah, saya komunikasikan, ternyata beliau jangan pakai raksa katanya. Terlalu berat. Oh, coba cari yang lain. Langsung saya terdiam sejenak, 5 menit kemudian saya sampaikan, udah aja raksanya diganti rasa. Ya udah setuju. Jadi Pangauban Rasa Buana, disingkatnya Paras Buana. Masya Allah. Nah, di perjalanan Paras Buana itu, nah, setelah sekian lama, tahun 2019, ya, akhirnya kita aktakan karena memang ada salah satu kegiatan dan mungkin beberapa kegiatan yang dirasa memerlukan perizinan. Nah, ya, akhirnya kita aktakan itu. Nah, tapi waktu itu mungkin bertepatan dengan pemerintahan kita juga sibuk dengan yang sertifikat massal itu kan agak lama tuh kita di notaris itu. Nah, ketika itu kena aturan yang nomor berapa tuh, pokoknya Juli 2019, bahwa si kependekan itu harus mewakili yang tadi itu suku kata itu. Nah, sehingga awalnya kita ditolak dulu tuh. Pangauban itu kan hampir sepadan dengan perkumpulan. Nah, artinya tuh walaupun Pangauban itu sebetulnya lebih tapi kalau secara umum hampir sepadan, sehingga kita sempat ditolak. Nah, tapi berapa lama kemudian coba ajuin lagi, ternyata diterima. Sudah diterima, ternyata dibalikin lagi. Kenapa? Singkatannya itu Paras Buana itu, yang buananya itu kan masih satu kesatuan. Oh iya. Waduh, ini gimana katanya. Nah, akhirnya yang dari notaris itu kebetulan ya anggota kita juga. Udah aja lah,
yang aslinya keluar. Yang awal itu ya, Prabu yang itu Prabu akhirnya diajuin lah Prabu, ternyata malah langsung di ACC ya sampai sekarang. Nah tapi kita tidak melupakan tetap mana-mana ya Paras Paras Buana. Buana. Berarti ini mah sudah legalitasnya sudah ini ya. Alhamdulillah. Kalau untuk aktivitas sendiri nih, karena saya lihat kan di sini ada panggung, lalu ada seni, ada beberapa alat musik. Di dalam juga sauni kayaknya nuansa alat musik Sundanya sangat kental di sini. Memang ada aktivitas di seni atau hanya gimana aktivitasnya? Untuk di seni ya kebetulan di sini itu kita ini kan membentuk juga selain Paras Buana itu membentuk komunitas gabungan yang namanya Panglayang Kabuana. Panglayang Kabuana itu pangauban layang pusaka Buana. Nah, itu 9 komunitas tergabung di sini. Nah, tapi yang pokok kalau di sini memang ada beberapa kegiatan, cuma karena semenjak pandemi ini, jadi memang kegiatan itu agak terbatas. Tapi untuk latihan musik masih berjalan, itu seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Kalau untuk ada juga seni bela diri praktis, seni bela diri silat, nah itu lebih bersifat sekarang internal. Internal dan juga nggak seperti yang sudah gitu. Jadi ada seminggu sekali. Jadi sekarang sifatnya apalah, kalau diperlukan saja baru ada. Nah tapi di luar itu juga kita ada kerjasama dengan beberapa komunitas yang lain. Jadi bukan beberapa komunitas, kita pendampingan dengan ada desa gitu yang kita pendampingan. Sekarang juga kegiatan sekarang ini lagi kita membuat instrumen musik untuk tarinya untuk acara talk show. Kita bikin konten talk show. Talk show sama teatrikal. Jadi cuma teatrikalnya lagi dipersiapkan dengan saudara kita yang di Bandung, tapi mereka semua ntar menunggu dari yang hasil musik ini. Nah, berarti nggak hanya dimainkan, tapi ada karya yang sudah jadi ya? Iya, sudah jadi. Jadi, nah sekarang juga kita lagi rencana sih, tapi sudah mulai disusun. Jadi pembuatan, tapi kita lagi coba lihat dulu, rencananya sih minggu-minggu ini terdatang. Jadi rencananya membuat buku, cuma masih kita periksa dulu validitas dari naskahnya. Itu perjalanan perbukian Santang di Sajra, jadi sejarah Wongsagati. Jadi lagi kita buat, terus juga dari anggota kita juga udah selesai penelitian angklung gubrak di wilayah Cigudeg. Iya, artinya memang. Jadi memang aktivitas ada, cuma memang nggak kita blow up. Nggak blow up ya, tapi juga ya menarik benar. Berarti masing-masing keanggotaan di sini itu masing-masing memiliki, artinya apa ya? Komunitas juga. Komunitas juga, dan mereka punya apa ya? Punya karya ya. Ada yang fokus di musik mungkin, ada yang fokus di penulis, membuat cerita tentang Kabupaten Bogor, tentang Sunda lah, bukan Kabupaten Bogor ya, Sunda lah pada umumnya. Ada juga yang sekarang pengembangan gaplek di Sukabumi, jadi UKM. Makanan itu gaplek. Iya, untuk bahan apa kemarin tuh bisa makanan. Terus tahu aja itu makanan gaplek. Iya. Jadi kita nih kan ada beberapa kamandalan tuh cabang, dan di masing-masing cabang tuh memang ada kegiatan juga gitu. Termasuk ekonominya. Iya, cuma memang masih menata lah merayap. Iya. Artinya karena memang kita bergerak kan independen ya. Iya. Tanpa ada donatur tetap atau bahasa seperti itulah nggak ada ya. Memang kemandirian UMKM yang ditingkatkan, Masya Allah. Nah selama ini mungkin dari instansi pemerintah, artinya pernah nggak sih kolaborasi, misalkan dari pihak kabupaten atau pemerintah lain tuh yang minta untuk penampilan seninya atau dari karyanya memang dari kita yang mereka tampilkan, pernah nggak atau memang sudah terjalin
Belum. Jadi kita paling ya dengan sahabat-sahabat komunitas saja. Malahan kita pernah juga justru ke Kesatuan Adat Banten Kidul. Jadi kita memang lebih ke sosialisasi juga. Jadi sosialisasi seni tradisi itu sendiri. Dan biasanya ke masyarakat adat, terus ke pesantren juga pernah gitu. Oh, iya. Terus ngisi paling acara di majelis gitu untuk seninya. Untuk penampilan seninya. Dan pernah juga di Kalimantan waktu itu. Saya sih di Kalimantan cuma menyampaikan tentang budaya saja karena waktu itu kolaborasi. Kalau yang sesi agamanya ya ada sahabat saya gitu. Kalau saya dari sisi budaya aja. Untuk tentang Sunda sendiri ya, saya pribadi jujur aja masih sangat belum terlalu tahu tentang Sunda itu. Kayak kujang, kan kalau saya perhatikan ada berapa lubang di kujang itu, lalu dengan bentuknya. Punten ini ada makna tersendiri nggak sih tentang kujang itulah? Kalau saya sendiri sih ya, kalau untuk kujang kebetulan mungkin saya bukan ahlinya di situ, hanya mungkin ada beberapa orang tua seperti di Bogor nih Mbah Wahyu tuh, itu kan memang ahli kujang. Terus ada juga siapa Abah Ed ya. Cuma kalau apa tadi arti bahwa lobang dan itu sebetulnya didapat dari kalau nggak salah pantun Bogor. Jadi memang ada, dan itu di apa ya, dicatatkan atau disalin ulang oleh Ki Anis Jati Sunda. Di situ ada tentang lubang 3 apa, lubang 5 apa, itu lebih ke jabatan atau kepangkatan pada zaman dahulu gitu. Untuk itu. Tapi kemarin saya di wilayah waktu saya ke Kuningan, saya mendapatkan telepon juga dari Ciamis, dari Galuh. Itu ada juga yang mengkaitkan bahwa lubang itu berkaitan juga dengan 1 bulan, 2 bulan, jadi proses kelahiran manusia ada juga gitu, filosofinya ke situ. Tapi setiap daerah itu lubang ini sama, jumlah lubang setiap daerah apa beda-beda? Sebetulnya bahkan ada yang 12 ya, ada yang berapa gitu, tapi 12 tapi kalau yang disosialisasikan oleh pangersanya Abah Wahyu sih sampai 9 ya. Saya tahu 9 itu, lubang 9 itu hanya dimiliki oleh Brahmesta. Brahmesta itu Pandita Agung gitu. Kalau sekarang mungkin apa ketua MUI pusat atau apa ulama lah. Nah, terus kalau dipunyai juga oleh raja. Jadi yang punya 9 itu raja. Kalau 7 itu yang punya pangeran. Kalau 7 ya, putra mahkota gitu. Sampai dengan di bawahnya ada yang itu 7 tuh pangeran atau rakyat gitu. Nah, di bawahnya itu dipegang oleh balapati, adipati gitu. Bawahnya itu oleh bupati gitu. Itu berdasarkan itu. Saya menarik nanya kujang ini karena khusus di Kabupaten Bogor sendiri lah ya, ada Tugu Kujang kan. Lalu masuk ke Paras Buana ini hiasan di belakang ini kan juga ini kujang nih. Jadi khas Sunda. Apa kujang itu pada zaman dulu itu sebagai alat, mungkin nama zaman kerajaan, perang, atau hanya sebagai simbol? Itu ada 2 hal sebetulnya. Satu sebagai pegangan, sebagai simbol, sebagai apa ya. Tapi kalau melihat dari 2 mata sisi yang tajam, itu juga mungkin bisa sebagai senjata. Karena kalau kujang itu kan punggungnya tajam, ininya perutnya juga tajam gitu, bisa sebagai senjata. Dan ada juga kujang itu untuk alat pertanian yang gede, itu kujang pangarak, kujang yang kayak apa ya, parang gitu. Nah itu jadi petani-petani di daerah tertentu
Ya itu ada juga yang masih pakai kujang cuma besar gitu kayak parang. Nah kalau kujang itu sebagai pegangan, saya pernah ke Baduy, dan di masyarakat Baduy itu kan kita tahunya mereka tuh nggak pegang yang begitu. Ternyata saya menemukan di beberapa rumah itu masih banyak yang pegang kujang, tapi lebih condong ke mereka itu kujang itu hanya sebagai apa ya, simbol aja, Simbol. ya. Dan kadang kayak kujang tertentu itu dipakai untuk ketika acara selamatan atau apa gitu. Jadi apa namanya, pisau sajen. Nah, gitu. Jadi lebih ke simbol aja. Karena mereka mungkin juga meyakini ada sesuatu kali ya dari benda Ya, kayak itu. burung juga kan harus punya kujang. Burung punya kujang. Iya. Mereka kan bisa terbang karena kujang, kujang jangna. Ya benar-benar. Ustadz juga sama ya. Iya, betul. Nah, kalau tradisi dulu kan berdoa juga pakai kujang, kujang jawokan. Jauh. Kujang jauh. Luas satu mananya. Iris, selain sudah bangun ini, apa sih motivasi yang paling selain perkumpulan tadi kan? Karena pengen kumpul, kalau bisa makan sendirian dan bisa makan bersama-sama, kenapa nggak yang bersama-sama gitu? Selain kumpul, memang pengen mengumpulkan banyak sisi orang-orang yang mungkin punya keahlian, punya bidang masing-masing, sampai akhirnya di satu tempat di Padepokan ini. Ada nggak tujuan yang benar-benar yang mengawali kuat untuk ngediriin Padepokan ini dari Iris sendiri? Sebetulnya sih awal-awalnya ya saya hanya apa ya, ingin ini aja apa, mempersatukan tadi, mempererat dari mulai saudara-saudara, sahabat, kerabat itu kita berkumpul, kita betul-betul ya apa ya namanya. Di samping itu, di satu sisi saya tuh ada juga salah satu sepuh ya, kakek saya. Jadi kalau pengen rezekinya banyak katanya harus itu apa, kasih makan sebanyak-banyaknya katanya. Orang kasih makan kalau sebisa kamu katanya gitu. Nah, ditambah dengan tadi ya amanah orang tua tadi, jadi dalam setahun ini, dalam waktu setahun tuh itu sampai saat ini alhamdulillah, walaupun PPKM atau dalam masa ini hanya mungkin apa, skalanya aja yang diperkecil, jadi sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan maulid, melaksanakan pokoknya kegiatan-kegiatan itu, termasuk Milangkala setahun sekali masih bisa kita laksanakan. Acara apa tuh? Milangkala ulang tahun Paras Buana itu di bulan Februari. Itu tanggal 15 Februari, tapi biasanya pagelaran atau selamatan itu kita laksanakan menyesuaikan dengan tanggal terdekat, jadi di hari Sabtu. Oh, di hari Sabtu. Kemarin kalau tahun ini kebetulan pas di tanggal 15 Februari. Jadi nggak tentu di 15, bisa geser ke 16, bisa ke 18. Tapi kalau untuk harinya Sabtu. Ya, rata-rata di sini hari setiap kegiatan itu ditarik ke hari Sabtu. Alasannya? Alasannya karena saudara-saudara kita, sahabat yang tergabung di sini, kebanyakan adalah orang di luar wilayah Bogor. Iya. Nah, jadi alasannya hari Sabtu itu kan pada umumnya mereka hari weekend lah ya. libur, terus kalaupun dari luar kota ketika pulang di minggu paginya mereka masih ada spare waktu untuk istirahat. Kecuali yang selalu tidak kita tarik ke hari Sabtu adalah selamatan di bulan Muharram. Nah, pada bulan Muharram kan kita sebelumnya acara dulu mapag tahun, setelah mapag tahun baru tuh kita ada apa ya, tradisi yang kita laksanakan bareng-bareng, walaupun tidak semua
anggota mengikutinya. Jadi berpuasa selesai di bulan di tanggal 10 Muharram. Oh, berarti insya Allah Muharram ini juga akan dilaksanakan, itu rutinan ya Ayah? Insya Allah, walaupun nggak semuanya. Ya, Iris nih, ada pesan apa untuk masyarakat atau khususnya yang pemuda-pemuda yang zaman sekarang tentang Pasundan ini sendiri, tentang kebudayaan lah, pesan yang kepengen Iris sampaikan ke teman-teman semua? Apa yang sampaikan saya sih kembali lagi ke apa yang mungkin harus kita lakukan secara ya bersama-sama. Kalau di sini itu ada yang namanya Tritangtu Kahirupan. Jadi Tritangtu Kahirupan yang menjadi apa ya, bukan pedoman apa ya, bukan pedoman, jadi seperti itulah. Jadi Tritangtu Kahirupan itu, jadi tri itu 3, tangtu itu Kewajiban itu. ya, ketentuan atau yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Jadi yang pertama itu adalah tangtu milampah papagoning agama. Jadi yang pertama itu adalah harus atau melaksanakan papagoning agama, ajaran agama. Terlepas dari agamanya apa ya kalian laksanakanlah sesuai agamamu. Tapi dalam hal ini ya kita di sini insya Allah walaupun mungkin masih jauh lah dari baik, dari benar, tapi ya Islam. Papagoning agama Yang pertama itu ya. Jadi berarti harus apa? Jalankan. Jadi melaksanakan tangtu milampah papagoning agama. Hiji tangtu kudu milampah papagoning agama. Nah, jadi yang pertama itu harus melaksanakan ajaran agama. Dalam hal ini berarti taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah, yang kedua itu adalah kudu milampah, tangtu kudu milampah pikukuh sepuh. Nah, sepuh di sini kita mengartikan adat. Itu bisa berarti Sunda, Jawa. Ya, jadi laksanakan saja apa-apa yang menjadi adat istiadat atau kebiasaan di. Nah, tadi kalau orang Jawa ya laksanakanlah. Nah, Jawamu, orang Sunda laksanakan. Ya, Bagaimana tidak Sundamu, melupakan dan asal lah sebagainya. ya. Asal-usul. Melupakan asal. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu tangtu kudu milampah piwuruk guru atanapi sepuh ratu rejeng indung bapa. Jadi piwuruk ini ya Ustadz ini lebih tahu ini ya. Piwuruk. Jadi guru di sini bisa berarti tidak hanya bisa berarti guru spiritual, guru akademis, atau guru di pesantren, atau guru dalam kehidupan, seseorang yang mengajarkan sesuatu walaupun hanya satu kalimat dan itu memberikan kemanfaatan, itu juga kan Guru. Nah, terus ratu di sini itu adalah, kalau secara budaya ratu itu adalah pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus dan indung bapa. Jadi harus melaksanakan tadi piwejangnya, terus nasihat-nasihatnya gitu, termasuk aturan-aturan dari tiga. Mungkin yang paling terakhir adalah usahakanlah kita dalam kehidupan itu membina membuat kita nih lapang hati. Kalau dalam bahasa Sundanya jembar manah gitu. Jembar manah agar apa? Agar kita itu ikhlas, kita itu bisa menerima, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Doa dan ikhtiar. Ikhtiar tetap, tapi tadi segala sesuatunya hanyalah milik Allah, segala sesuatunya hanya Allah yang menguasai. Dalam situasi seperti sekarang sangat penting kita
mungkin untuk sampai ke depannya ini banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita dapat. Jadi kita harus ikhlas dengan keadaan, ikhlas dengan apa yang kita terima, yang kita laksanakan. Tapi doa tetap. Artinya apa? Walaupun dalam situasi sekarang prokes dan sebagainya, jangan sampai kita lahiriah prokes, tapi hati dan pikiran hanyalah kepada Allah. Jadi jangan sampai tauhid itu dikalahkan oleh ketakutan itu. Jadi artinya tadi syariatnya kita jalankan, tapi hakikatnya tetap hanya muntang hanya ke Gusti Allah. Nah, tadi jembar manah tolong biar ikhlas, karena jembar manah sendiri itu akan berguna ya Ustadz. Dalam ibadah pun kan kita harus jembar manah. Jembar manah itu berkaitan dengan pasrah sumara, termasuk pertemuan kita ini nih, pertemuan saya dengan Pangarsa Ustadz Anggi dan Pangarsa Ustadz Miftah. Kalau kita tidak sama-sama jembar manah, jembar manah itu diawali adalah dengan positive thinking. Jadi ketika tidak jembar manah, saya melihat Ustadz seperti itu, dengan sendirinya itu akan menjadikan hijab menjadikan penghalang. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Anggi kepada saya itu mungkin kayak kita waktu sekolah dulu di sekolah dasar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu, seperti itu. Jadi tidak akan tertampung di database kita secara keseluruhan. Nah, insya Allah. Nah, walaupun tadi tentu akan berbeda karakter, berbeda apa itu kan hal biasa, udah fitrah manusia. Makanya di sini akhir kata ada bahasa bersatu karena persamaan itu adalah hal yang biasa, tapi bersatu karena perbedaan itu adalah hal yang luar biasa. Masya Allah. Cuma mempersatukan perbedaan itu hal yang tidak biasa, karena harus apa? Syaratnya adalah jembar manah, supaya kita sama-sama saling mensinergiskan. Jadi buat apa kita bersatu karena persamaan kalau bisa kita bersatu karena perbedaan? Kembali lagi, bersatu karena persamaan itu adalah hal yang biasa, tetapi bersatu karena perbedaan itu adalah hal yang luar biasa. Itu mungkin dari saya. Mari kita bersama-sama dengan pertemuan ini, insya Allah. Amin. Pertemuan ini kalau tidak ada ridha Allah, tidak ada titis tulis, tidak ada takdirnya, tidak mungkin kita bertemu di sini, Ustadz Anggi. Tidak mungkin juga sampai ke sini, begitupun Ustadz Miftah. Nah, jadi yakinlah bahwa pertemuan kita ini atas izin Allah, atas ridha Allah. Insya Allah kita niatkan, kita bersama-sama, secara bersama-sama kita niat ke depannya kita lebih baik lagi. Kita mudah-mudahan yang di depan itu adalah rezeki Allah. Selangkah saja keluar dari sini itu rezeki Allah. Tapi Allah itu sudah memberikan kepada kita untuk apa? Untuk merencanakan, mengatur tentunya semua apa-apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan Allah kabulkan tentunya rencana-rencana yang mengandung kebaikan. Amin. Amin. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Terima kasih waktunya. Sama. Ini nggak terasa sudah mau menjelang maghrib. Nasihat banyak banget yang saya dapatkan, terutama yang terakhir tadi itu. Hati diluaskan, positive thinking, husnudzon dengan siapapun, termasuk dengan keadaan saat ini ya Ayah. Jaga imun boleh, tapi yang paling penting jaga iman. Jaga iman. Jadi jaga diri tetap sehat, jaga hati dan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi yang paling bahaya selain corona, Mang. Apa tuh? Congorna. Itu juga hati-hati ya. Karena Sunda ini sangat mengajarkan tata krama. Dalam kebudayaan ini Masya Allah, ini akhlak. Sebenarnya ini juga diambil dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan makin sehat terus. Jaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nasihatnya terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan padepokannya semakin besar, Allah kuatkan, Allah berikan manfaat yang besar untuk sekitarnya dan untuk kami semuanya.
Terima kasih sahabat, insya Allah nanti ketemu lagi dan nanti akan banyak tayangan-tayangan sekilas-kilas tentang kegiatan-kegiatan para Subana yang Masya Allah yang mau datang silakan ke kampung apa tadi? Landongan. Barandongan, deket banget kok dari keluar tol Ciawi itu nggak jauh. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti ditulis alamatnya, mangga silakan untuk mengikat tali silaturahmi di antara kita semuanya. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan sama Allah termasuk hubungan dengan manusia sama manusia. Insya Allah mudah banyak manfaatnya. Hikmahnya Masya Allah sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ahiris, banyak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah.